hukum sunat itu. Seperti itu Bang. Silakan Bang. Iya. Nabi Muhammad dan seluruh bangsa Arab sebelum Al-Quran itu datang, mereka semua sudah bersunat. Orang Arab keturunan Abraham itu semuanya sudah bersunat. Orang Yahudi keturunan Nabi Isa itu semuanya bersunat. Jadi tidak ada dalam Al-Quran perintah bersunat. Kenapa? Karena orang-orang Arab semuanya adalah orang yang sudah bersunat. Sunat itu diperintahkan kemudian di luar bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah bersunat. Maka siapa yang kemudian memerintahkan bersunat? Ya Nabi Muhammad. Di mana legalitas Nabi Muhammad kemudian untuk memerintahkan bersunat? Al-Quran surah An-Nahl. Apa kata Al-Quran? Bil bayyinati waz-zubur. Itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad menerima kemudian Al-Quran untuk menjelaskan kepada bangsa Arab dan di luar bangsa Arab. Maka Nabi Muhammad mengatakan salah satu unsur fitrah sucinya manusia adalah bersunat. Maka bersunatlah, maka diperintahkan kepada kami laki-laki itu untuk bersunat, wajib hukumnya. Seperti itu saudara, jadi tidak bisa Anda kait-kaitkan ke sana. Nah, Anda mengatakan bahwa tidak ada kemudian pertentangan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, dan Anda menggunakan Al-Quran sebagai penawar di antara perselisihan dua orang ini. Kita melihat Yesus sendiri mengatakan begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, apakah kemudian langit dan bumi itu sudah hilang? Tidak. Lalu kemudian Paulus mengatakan tidak berguna lagi itu hukum Taurat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan menganjurkannya, mengajarkannya, memerintahkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling terhina di dalam kerajaan surga, kerjaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus. Siapa yang mengajarkan siapa yang mengajarkan semua perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Ini Yesus. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara Benyamin, apakah menurut saudara ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Oh, saya jawab. Iya. Ya, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tidak untuk di luar bangsa Israel, itu kebenaran memang khusus untuk bangsa Israel. Nah, kebenaran. Kalau Anda mengatakan bahwasanya di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang Anda kebenaran pilih? Untuk bangsa ada Israel, kebenaran dalam hukum Taurat? Benar. Itu sebenarnya lagi. Mana yang Anda pilih? Untuk bangsa Israel. Ada kebenaran dalam hukum Taurat atau sia-sia kematian Kristus? Kalau ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, barulah bermanfaat kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Silakan. Yesus itu diutus sebagai domba untuk bangsa Israel, untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah penerima Taurat. Jadi mereka mau diselamatkan terlebih dahulu, tapi ternyata bangsa Israel menolak. Ya, jadi itu adalah istilahnya istilah dari hukum Taurat, mau diberikan hukum kasih karunia, tapi di situ mereka menolak, ya sudah, kan seperti itu. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Ada kebenaran oleh hukum Taurat
Akibatnya sia-sia kematian Kristus. Kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Silakan. Ya, hukum diberikan pasti ada kebenaran dong. Karena memang Tuhan menghendaki Berarti seperti itu. sia-sia Menghendaki- kematian Kristus. Berarti sia-sia Kalau kematian masih Kristus. berpegang pada hukum Taurat, sia-sia. Kalau setelah hukum kasih karunia itu datang, kemudian masih berpegang pada hukum Taurat, sia-sia. Maksudnya sia-sia Oke, itu kan berarti karena menurut masih- saudara setelah Yesus iya, maksud saudara setelah kematian Kristus, hukum Taurat ini nggak berlaku lagi kan? hukum Taurat dihapuskan. Ya, saya bacakan dulu ya, sebentar ya. Saya bacakan ya. Saya ini kan Iya, silakan. Ini Silakan. dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16. Itu yang tadi yang saya sampaikan, ini mau saya bacakan supaya lebih jelas. Ya, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, itu terjadi setelah kenaikan Yesus ya, perpisahan dengan murid-muridnya. Seperti itu Bang Juma. Oke. Berarti Anda sepakat bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Itu Taurat? paralel dengan tadi Ali Imran ayat 50. Ya, saya tambahkan paralel dengan Ali Imran ayat 50 yang telah diharamkan dari yang menghalalkan dari yang telah diharamkan dari hukum Taurat sebelumnya. Terima kasih. Berarti Anda sepakat kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Masanya udah lewat Bang. Jadi udah ada hukum kasih karunia, buat apa? Ada hukum Taurat. Oke, baik. Taurat bukan Tepuk tangan 10 untuk perintah itu. Allah ya, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu masih tetap ya. Hukum Musa, hukum Lah, kata Yesus, kenapa 10 perintah itu masih ada? Apakah itu sebuah kebenaran sampai dia harus masih ada? Loh, pasti 10 perintah Allah tidak bisa dihapuskan. Yang dimaksud satu iota pun itu 10 perintah Allah. Bukan hukum seremonial. Berarti Musa kalau itu bukan. kalau begitu masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah Allah nggak bisa dihapuskan, Bang. Yang dimaksud Iya, oleh bukan Yesus masalah adalah dihapus 10 atau perintah tidak Allah, dihapus. bukan Pertanyaan seremonial. saya, berarti masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Loh, memang itu kan dasar kesucian kan itu. Moralitasnya kan di situ. Iya, berarti masih ada kebenaran. Ya kebenaran memang. Nah, kalau masih ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Enggak. Mana yang Anda Bukan pilih? Hukum Taurat. Hukum Tauratnya tidak Mana yang akan Anda pilih? berubah. Hukum Taurat 10 perintah Allah itu tidak akan dihapuskan. Satu Berarti iota masih pun ada tidak akan kebenaran. berubah. Ya memang. Berarti Itu masih ada tidak dihapuskan, kebenaran. Bang. Ya Nah, dihapuskan ya, berarti Pak. kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Yesus Kristus. Sekarang standar moral apa, Bang? Standar kebenaran, standar moral, standar kesucian apa? Tidak ada urusan tentang itu semua, Bang. Ini dalil. Kalau masih ada, kalau Kristen masih mengharapkan, masih menjilat-jilat hukum Taurat yang hanya untuk Bani Israel, kata Paulus, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, kalau saya mengatakan itu,
yang mengatakan bahwa 10 perintah Allah nggak dihapuskan, terus mau gimana? Berarti sia-sia kematian Kristus. Anda tinggal pilih. Enggak lah. Lah Yang itu dimaksud dalil. kan pemahaman kita beda, Bang. Pemahaman kita beda. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Dan Anda pahami, silakan. Sebentar. Silakan. Tunggu. Saya lagi nggak ada di device. Tunggu. Galatia 2 berapa? 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Iya, Di memang mana? nggak salah ini tidak ada yang salah Ya, di sini. jadi masih ada kebenaran. Jadi masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Tapi kan tidak Masih menolak ada. kasih karunia Allah, Bang. Kasih karunia itu Iya, dari Yesus iya. itu tadi. Iya, makanya dikatakan sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sekiranya maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut saudara? Iya, Taurat yang dimaksud adalah Taurat Musa, di mana itu Iya, apakah masih berisi ada? tentang seremonial. Apakah masih ada Ya, Taurat kebenaran Musa itu? dihapuskan, Bang. Seperti tadi hukum haram, hukum makan binatang itu ada di 10 perintah Allah nggak? Tadi binatang-binatang itu kan Pertanyaan halal, saya. halal haram kan? Apakah masih ada kebenaran oleh hukum Taurat? Iya, seperti tadi yang di kisah para rasul tentang tadi yang Petrus mimpi itu kan isinya binatang-binatang semua. Itu kan Apakah masih mengenai ada? halal haram, Bang. Apakah masih ada? Itu kan mengenai halal haram, bukan mengenai 10 perintah Allah, Bang. Iya, kalau Anda mau memilah-milah hukum agama lain, itu saya rasa Anda tidak bijak karena itu bukan hukum untuk Anda. Pertanyaan saya, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Iya kan seperti yang ada di Al-Quran pun tidak semua Taurat, Bang. Sebagian kan. Seperti Ini itu, Bang. ini bukan Memang. mengenai Al-Quran, ini berbicara mengenai konsep doktrin dogma Paulus. Apakah masih ada kebenaran oleh hukum Taurat? Justru saya tuh tidak mencari perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Anda yang mencari perbedaan, Bang. Enggak, Anda memang salah, beda. Bang. Anda harus Beda. beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur. Memang beda. Ya, Anda harus beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur Ya, ada Taurat sebelum yang Al-Quran. dimaksud Itu perintah Al-Quran itu Bang. bukan kitabnya Kristen. Jangan ke situ, Abang. Oh. Aku tidak Tolong tunjukkan, menolak Bang. kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah saudara masih mau menerima atau mengakui bahwa dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ya, jadi saya di sini itu mau berbicara untuk kita tuh mari kita tidak mencari Benyamin, perbedaan. lu jawab kenapa? Mencari Muter-muter kesamaan. kau, ah. Ada kesamaan Jawab lah itu. jangan salah antara Al-Quran dan Alkitab itu. Anda jangan apa ya mendustai Al-Quran gitu loh, Bang. Saya itu prihatin sekali dengan Anda nih. Ya, perintahnya jelas sekali. Al-Quran kok Taurat, Injil, dan Zabur itu Begini, ntar diam dulu, harus kesel gua. diimani. Bertanya Kesel gua. Kalau begini caramu diskusi, mending kau ke pasar dulu deh. Kalau di dalam Al-Quran, pengucat Al-Quran payah Anda memang. ya, saudara, kalau Prihatin mengenai saya. kalau mengenai Al-Quran, Bang, kami nggak ragu tentang Taurat itu. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kami enggak ragu. Wahai Musa, aku telah menuliskan untukmu pada Torah segala sesuatu sebagai pengajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya. Dengan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang yang fasik. Kami mengimani itu, bahwa hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel untuk mereka berpegang teguh kepada hukum tersebut. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah agama Anda.
agama Anda Kristen yang kemudian menerima surat Paulus. Paulus mengatakan, sekiranya mungkin ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu masih ada kebenaran? Ada atau tidak ada? Ini terkait dengan penyaliban. Silakan. Oke. Oh, penyaliban ada, Bang. Di Al-Quran. Iya, ada. Memang ada. Sekarang permasalahannya, apakah di dalam hukum Taurat itu masih ada kebenaran? Anda percaya nggak Isa Al-Masih disalib di Al-Quran? Saya ulang lagi. Apakah Anda percaya bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Iya. Anda nggak percaya kalau Isa Al-Masih disalib di Al-Quran ya? Apakah Anda percaya bahwa dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Waduh, parah nih, Al-Quran nggak diimani. Coba teman-teman baca An-Nisa 155 sampai 159. Jangan cuma satu An-Nisa 157 di dalam hukum Taurat itu 155 ada sampai 159. kebenaran? Kalau tadi Al-Quran mengatakan wahusha bikuwa, itu perintah berpegang teguhlah kepada Taurat, karena di Taurat itu ada kebenaran. Jelas itu. Nah, sekarang saya ditanya, Bang Suma, ya Pak Aman, apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ada. Kalau begitu sia-sia kematian. Enggak urus EGP, bukan urusanku itu. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen saya tanya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Ada, jadi hukum Taurat 10 perintah Allah. Berarti kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo, berarti nggak ada guna Kristus itu mati. Baca Al-Quran, saya itu kiblatnya ke Alkitab, Bang. Jadi saya mencari Nggak ngomongin kiblat, nggak ada ngomong kiblat. Sia-sia kematian Kristus memang betul-betul doktrin dogma itu Kristus itu mati. Itu salah kalau Anda kiblatnya ke hadis, nggak ada perintahnya ke kitab-kitab sesudah, Bang, nggak ada perintahnya. Sia-sialah kematian Kristus jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ya. Kalau kita cara membaca Al-Quran itu ke Taurat, Injil dan Zabur, yaitu Alkitab, pasti terjadi persamaan. Pergi ke pasar deh. Pergi ke pasar. Terlihat bahwa itu paralel. Kalau gitu, pasar Bang. tutup bisa kau bongkar kios daripada di sini. Terutama ayat-ayat Makkiyah ya, bukan ayat-ayat Madinah ya, Makkiyah ya. Kalau yang Madinah itu kan sudah ketika hijrah ya. Bang Suma ditanya, Bang Suma kadia apa paman? Menurutmu ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada dong, masa nggak ada? Al-Quran saya mengatakan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Al-Quran saya mengatakan ada kebenaran. Justru kalau orang Israel ingin selamat, maka mereka harus berpegang dengan kuat pada hukum kebenaran Torah. Loh, kalau begitu sia-sia dong kematian Kristus. EGP, mau mati kek, mau dia pingsan kek, mau dia jatuh dari pohon tomat kek, nggak ada urusanku dengan dia. Yang berurusan dengan kematian Kristus, Kristen. Kematian Kristus bagi Kristen adalah keselamatan. Tapi kalau Kristus mati dan itu bermanfaat, maka berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Tetapi jika orang Kristen dengan mulutnya yang manis itu mengatakan bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah Kristus mati. Dan memang faktanya sia-sia. Apa buktinya? Kata Kristen, Kristus mati untuk nebus dosa. Pret. Di dalam Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Bla 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 bla. Berarti percuma mati Yesus itu, percuma. Kenapa? Karena Kristen mati karena dosa juga. Apa fungsi Yesus mati? Nggak ada. Cuman pembodohan, penyesatan doang. Kenapa? Ternyata orang Kristen bermatian karena dosa. Bukan karena kesandung batu, bukan karena kena penyakit panu,
Bukan, tapi karena dosa. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi tak ada gunanya Yesus mati, itu nggak ada. Dan kematian Kristus itu juga tidak akan sanggup membatalkan kebenaran Torah. Sedangkan Paulus membodohi dengan mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pret. Kebenaran Taurat itu sudah pasti ada, Cak Ayu. Karena orang Yahudi dibenarkan karena Torah. Bahkan dikutuk orang Yahudi kalau tidak menjalankan hukum Torah. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jadi hukum Taurat itu kebenaran. Malah Yesus mengatakan, jika kamu tidak meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala hukum-hukum perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan masuk ke dalam surga, dan tempatmu adalah surga yang paling tertinggi. Berarti hukum Taurat itu kebenaran. Dengan demikian, maka cuma sia-sia kematian Kristus. Paulus ini memang luar biasa. Luar biasa Paulus ini. Luar biasa di dalam membinasakan manusia. Saya kira begitu, silakan. Ya, Bang, pertanyaan gak usah panjang lebar Bang. Simpel aja, ada nggak orang yang sanggup melaksanakan hukum Taurat, kan gitu aja Bang. Paulus. Jadi nggak perlu panjang. Paulus mengaku. Paulus itu mengaku, satu. aku tidak bercacat di Benar, dalam Bang. menjalankan hukum Taurat. Jedar. Benar Bang. Itu satu. Paulus. Yang kedua, Paulus. mereka yang Jawabannya menolak, Paulus. Mereka yang menolak Yesus mati di kayu salib itu adalah antikristus. Dia yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak itu adalah antikristus. Seperti yang ada di Al-Quran Bang. Al-Quran itu menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu disalib Bang. Anda nggak percaya kan pasti? Kalau Anda mengatakan bahwa antikristus itu adalah mereka yang tidak menerima kematian Yesus, Anda mau berposisi di mana sekarang? Ketika saya mengatakan Anda mengimani kematian Yesus Kristus, bukan Yesus Kristus, kematian Kristus Yesus, maka permasalahannya sekarang adalah, kalau Anda mengimani kematian Kristus Yesus, maka tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah betul tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Mau sampai kapan kalian mau jadi gila? Hah? Kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, oke, berarti Kristus Yesus boleh. Tapi kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus Yesus. Seperti saya yang mengabarkan ayat Al-Quran di mana di Al-Imran 50 dikatakan sebagian dari hukum Taurat menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Jadi bukan semuanya ya Bang ya. Yang sebagian itu apa? Yang sebagian itu adalah 10 perintah Allah. Oke, berarti Anda mengimani itu. Loh iya dong, kita harus mengimani 10 perintah Allah dong. Berarti masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Loh kok 10 perintah Allah kan yang memang langsung Allah sendiri yang menyatakan. Beda berarti dengan, itu masih benar. Taurat Musa kan. Taurat Musa itu berarti itu masih benar. Berarti yang 10 ini masih benar. Sorry Bang, itu disebutkan sebagai adat istiadat ya. Kalau di Alkitab itu disebutkan sebagai adat istiadat. Berarti itu masih benar. Ya, hukum Taurat seperti itu. Apa? Kalau hukum Taurat ya pasti benar dong, Bang. Oke, berarti sia-sia kematian pasti Kristus. Sudah selesai. Enggak dong. Enggak lah. Loh. Dalilnya coba Anda pahami lagi. Aku Paulus tidak menolak kasih karunia Theos. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau orang kemudian menerima kematian Kristus, berarti mereka mutlak harus menolak kebenaran Taurat. Jangan memperbodoh diri. Jangan. Ada kebenaran Pak dalam hukum Taurat. Oh ya, dan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Terus, dan kematian Kristus juga tidak sia-sia Pak. Pret. Ini saya bacakan ya Bang. Saya bacakan di Matius 5 ayat 17.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, alias menyempurnakannya. Ya, jadi bukan dihilangkan ya Bang, tapi digenapi. Jadi Yesus menyempurnakan hukum Taurat yang semulanya misalnya jangan membunuh, baru berpikir untuk membenci orang aja udah nggak boleh gitu. Itu jauh lebih sempurna itu. Orang tidak akan bisa membunuh lagi. Jangan apa namanya mengingini istri orang lain, kan? Baru berpikiran jorok aja udah nggak boleh, apalagi berzina, kan seperti itu. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Loh iya jelas dong. Ya berarti sia-sia kematian Kristus. Kalau masih mengimani hukum Taurat, terutama Taurat Musa, ya itu sia-sia karena itu adalah seremoni, itu adalah adat istiadat, itu loh Bang. Berarti nggak ada kebenaran. Nah, Anda nggak bisa dijelaskan atau gimana ya Bang ya? Susah. Ya saya bertanya kepada saudara, di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Sekarang saya tanya, maksudnya hukum itu apa namanya di Ali Imran 50 itu apa Bang? Yang sebagiannya itu apa Bang? Anda bisa jelaskan nggak? Ali Imran 50 itu Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak sedang menjelaskan ada kebenaran atau tidak ada kebenaran. Berbeda dengan Paulus. Paulus mengatakan antara ada kebenaran dan tidak ada kebenaran. Antara kebenaran Taurat dan kematian Kristus. Kenapa jadi Al-Quran jadi pembanding ya? Al-Quran tidak mengatakan tidak ada kebenaran. Al-Quran mengatakan ada kebenaran. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Tuhan berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu perintah keduanya, ajarkan kemudian hukum yang aku berikan kepadamu ini kepada umatmu dengan kuat dan teguh. Kebenaran, Al-Quran tidak mengatakan di Taurat itu tak ada kebenaran. Kalau di Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kedatangan Nabi Muhammad. Tidak ada. Paulus jangan Anda lupakan, Bung. Paulus. Kalau Nabi Muhammad jangan Anda ragukan kebenarannya. Ini Paulus yang mendoktrin. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa lari ke Al-Quran? Apakah Anda meyakini babi itu haram Bang? Babi haram, itu jelas. Apakah 100% haram Bang? 100% haram. Tapi kan ada ayat Al-Quran mengatakan kalau terpaksa kan Di mana? Di mana ayat Al-Quran yang mengatakan itu? Loh, Anda yang punya Al-Quran lah, Anda yang mengatakan berarti Anda yang harus menunjukkan. Di mana? Kalau dalam keadaan ini nggak ada pilihan, boleh makan babi. Kan seperti itu. Itu tidak artinya mengharamkan kan, itu tidak mengharamkan. Itu tidak 100% haram, Bang. Itu tidak membatalkan haramnya. Itu tidak menghalalkan kemudian haramnya babi. Tapi dalam keadaan haram itu dibolehkan karena darurat. Tidak menjadikan halal hukumnya, enggak. Tapi darurat, sama seperti Yesus ketika kemudian diharamkan menodai hari Sabat, dalam keadaan darurat, ada yang butuh pertolongan, ada yang kemudian butuh karena makan, maka Yesus pun melanggar hal yang diharamkan tersebut. Itu disebut darurat, ada uzur, ada hal wajib yang kemudian menekankan hal itu bisa dilakukan dan atas perintah Tuhan itu sendiri. Jangan lupa Bang, Yesus mengatakan dia adalah berbeda, adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Ya. Apa dan masalahnya? Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita bahas sekarang ini, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Ya, kebenaran. Kalau ada. Kebenarannya kalau di Al-Quran itu Isa masih mengatakan dirinya adalah
di Ali Imran 50 menghalalkan sebagian yang diharamkan. Isa Al-Masih nggak pernah loh Bang sekalipun mengatakan babi itu haram. Kenapa Anda nggak berani membahas Paulus? Artinya, Kenapa Anda menabrakkan sesuatu data yang sudah sejalan? Yesus melanggar hari Sabat. Al-Quran mengatakan menghalalkan sebagian yang diharamkan. Kenapa Anda tabrakkan seakan-akan menabrakkan sesuatu yang sudah sepakat? Yesus Saya itu melanggar nggak pernah- hari Sabat. Al-Quran Sorry, Bang. mengatakan Isa menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan bagi Bani Israel. Tak ada yang masalah. Yang masalah di sini adalah Paulus, pendiri agama Kristen, yang mengatakan jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kenapa Anda tidak sentuh? Kenapa? Kenapa gini, Anda nggak sentuh? kebenaran di Al-Quran itu menyatakan bahwa tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Paulus itu telah dusta. Paulus itu telah membohongi. Kenapa Paulus Al-Quran tidak membahas Paulus? Pokoknya Ponyi Al-Quran Tidak tidak ada di- membahas Paulus. Ini Galatia yang membahas Paulus, koclok. Astagfirullahaladzim, ya Dari Allah ya mana Karim. tuntunan Anda untuk mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang pembohong, pendusta? Dari mana tuntunan Anda, Bang? Galatia Anda kan seharusnya 2 tuntunannya tadi, dari Al-Quran, Bang. wey. Astagfirullahaladzim, ya Sebagai Allah ya Muslim, Anda kan Karim. tuntunannya Al-Quran, Bang. Gitu loh, Paulus Bang. tadi mengatakan bahwa jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus kalau ada kebenaran. Sekarang saya Ini, bertanya Bang. kepada saudara, apakah menurut saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kata Anda ada. Kalau begitu, sia-sia kematian Kristus. Kalau seandainya Paulus itu salah ya, Bang. Seandainya Paulus memang salah. Sebenarnya apa urusannya sih kalian itu Muslim itu kok ngurusin gitu buat apa sih, Bang, sebenarnya? Kan nggak ada Karena urusannya, Bang. agama Kita Kristen dibohongin, biarin itu aja, Bang. punya misi mengkristenkan dunia. Kristen itu Enggak, punya Bang. misi menjadikan umat Islam seluruhnya murtad menjadi pengikut Paulus pembohong. Makanya kami bahas itu. Karena kami Al-Quran tidak mau itu- mengikuti penyesat. Al-Quran itu Kenapa lari ke Al-Quran? Al-Quran itu kan orang ini? paralel dengan Alkitab, Bang, sebenarnya. Al-Quran Kalau- tidak kalau dilihat salah dari- mengatakan bahwasanya Torah itu ada kebenaran di dalamnya. Bahkan ada cahaya yang mengajarkan kepada kebenaran. Oke? Itu dalam Al-Quran jelas, itu tidak Nah, diragukan. logikanya tentang Anda kebenaran. harus- Sekarang permasalahannya Paulus mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Koclok. Nah, kan itu Taurat, Injilnya kan harus dibaca, Bang. Injil kan harus dibaca. Kenapa lagi ke Injilnya kan Injil lagi, Kak masih? berisi tentang Paulus, Bang. Kan ada tulisan Paulus, Bang. Gitu loh, Bang. Hai. Ya. Jadi jangan Saudaraku, dipisahkan, Bang. Tidak. Taurat dan Injil itu jangan dipisahkan gitu loh, Bang. Anda memisahkan gitu loh, Bang. Padahal kan Ya. Al-Quran sendiri tidak mengatakan satu paket Taurat, Injil dan Allahu Zabur, Bang. Akbar. Satu paket, Bang. Allahu Akbar. Jadi, Bang, ini aku udah Ini lobet, berbicara Bang. mengenai kematian Kristus, dange tunu. Yang dibahas di sini kematian Kristus dengan kebenaran Torah.